Syarahnya di kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Nanti ada keterangan yang lain di kitab-kitab yang lain. Kita baca dulu di keterangan yang ada di Ibanatul Ahkam. Fiqhul hadis, fikih yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-ardu kulluha tasihhu fiha as-salah ma'ada ma yali. Bumi atau tanah seluruhnya sah salat dilaksanakan di atasnya ma'ada ma yali, kecuali berikut ini ya, yang di bawah ini. Satu, al-maqbarah, kuburan. Jadi salat di kuburan ini atau menghadap kuburan, pembahasannya, Dhahaba Ahmad wa ashabuhu ila tahrimis salati fiha wa adami sihhatiha akhdan bi umumin nahyi. Telah berpendapat Imam Ahmad dan para sahabatnya tentang haramnya salat di kuburan atau menghadap kuburannya. Wa adami sihhatiha. Bahkan Imam Ahmad berpendapat tidak sah salatnya. Bukan saja haram, tetapi salatnya itu tidak sah. Akhdan bi umumin nahyi, karena mengambil keumuman larangan dalam hadis yang telah dibacakan tadi, yaitu la tusallu ilal kubur, janganlah salat menghadap kuburan. Mengambil keumuman hadis ini, Imam Ahmad berpendapat haramnya salat menghadap kuburan dan tidak sahnya salat di kuburan atau menghadap kuburan tadi. Tapi ini agak sensitif Pak ya, makanya syarahnya nanti agak panjang. Ini satu hadis ini aja yang kita bahas malam ini, karena banyak akwal, pendapat-pendapat begitu. Wa dhahaba Abu Hanifah ila karahati shalah fiha. Telah berpendapat Abu Hanifah tentang makruhnya salat di kuburan. Walam yufarriq bainal manbushah wa ghairiha. Beliau tidak membedakan tanah kuburan itu apakah tanah digali atau tidak. Maksudnya digali atau tidak itu Pak, kayak di Mekah tuh. Kalau orang haji meninggal tuh kan bergantian kuburnya itu Bang. Jadi kena umpamanya nang sudah setahun ini dibongkar diganti dengan tahun yang umpamanya haji tahun 2018 meninggal orang haji itu dikuburkan di Mekah. Jamaah haji lagi tahun 2019 ada yang meninggal, nang setahun itu dibongkar setahun yang lalu itu. Nah jasadnya sudah hancur. Nah peguruan ulun di Malang berkisah penggali kuburan itu ada yang menemukan batisnya masih utuh, tangannya masih utuh. Ada yang seperti itu di Mekah. Nah artinya tanahnya itu yang kita bahas itu tanah di bergantian kayak itu kuburnya itu. Ada juga kubur itu dibiarkan selawasan kayak pekuburan kaum muslimin umpamanya atau pekuburan pahlawan, dibiarkan seterusnya. Kadada bergantian kayak itu kuburnya. Kadada begali dibiarkan aja terus. Nah Imam Abu Hanifah ini berpendapat sama ada kubur itu kubur bergantian digali kemudian diganti dengan yang mayat yang hanyut ataupun tidak, tetap makruh salat di situ. Itu pendapat Abu Hanifah. Wa dhahabat al-Malikiyah. Berpendapat Malikiyah, orang-orang yang bermadhab Maliki, ila jawazi salati fil maqabir. Berpendapat Malikiyah tentang bolehnya salat di kuburan biduni karahah, tanpa makruh, tanpa kemakruhan. Pertama haram,
kedua makruh, sekarang tanpa makruh boleh. Malam ta'lam najasatuha. Ya, selagi tidak diketahui najisnya. Di kuburan itu tidak diketahui di situ kalau tanahnya itu ada najis. Itu Malikiyah. Boleh. Malikiyah. Wa farraqa Syafi'i bainal kubur al-manbusyah wa ghairuha. Wa ghairaha. Dan Imam Asy-Syafi'i membedakan kubur itu kubur yang tetap atau kubur yang digali bergantian tadi itu. Beliau membedakan. Idza kanat manbusyah, kalau kubur itu kubur bergantian yang begali itu dimasukkan lagi mayat yang hanyar, wa mukhtalitatun bilahmil mauta, dan tanahnya itu akhirnya bercampur dengan daging-daging mayit, wa sadidihim, dengan nanah-nanahnya mayit itu, wa ma yakhruju minhum, dan apa yang telah keluar dari mayit-mayit itu dari badannya, lam tajuz as-salatu fiha lin najasah. Tidak boleh salat di kuburan yang seperti itu karena kenajisannya. Kalau begali kayak itu. Jadi menurut Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, kalau kuburnya itu bergantian karena tanahnya itu bercampur sudah dengan daging-daging manusia, dengan nanah-nanah manusia, darah manusia, maka tidak boleh salat di pekuburan seperti itu. Fa in shalla fi makanin tahir minha ajza'athu. Kalau salat di tempat yang suci dari pekuburan itu, pekuburan kan luas. Kemudian salat di tempat yang suci dari pekuburan itu, maka boleh. Ya. Wa in kanat ghairu manbusyah jazat as-salatu ma'al karahah. Namun apabila pekuburan itu bukan pekuburan yang begali, artinya dibiarkan terus begitu saja, maka boleh tanpa ada kemakruhan sama sekali. Wa in syakka fi nabshiha fa fihi qaulan. Namun apabila ragu-ragu apakah kuburan ini digali ataupun tidak, maka dua pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Ini Pak. Ini baru di keterangan di Ibanatul Ahkam. Nanti ada di keterangan yang lainnya. Kemudian larangan salat di hammam, kamar mandi. Nah, hammam kamar mandi ini berbeda dengan hammam kamar mandi kita. Dahulu hammam di Arab itu bukan untuk buang hajat, Pak. BAB. Enggak. Untuk mandi aja. Dan banyunya tuh panas. Kalau gatal-gatal, ada penyakit, orang ke situ dan sembuh. Itu namanya hammam. Nah, maka kata para ulama, hammam yang seperti itu saja, karena di situ ada buka aurat, ya, ada mandi di situ, dilarang. Apalagi hammam yang kita sekarang, yang di situ kita buang air, tambah dilarang lagi sholat di situ. Orang yang hammam aja buat supaya seger gitu, kan panas airnya itu supaya seger, terus membuang daki-daki juga di situ karena panas ya, itu dilarang. Apalagi yang buat kotoran, buat buang kotoran, tambah lebih dilarang. Tapi kata Syekh bin Baz, tidak disebutkan pelarangan sholat di kamar mandi yang ada WC-nya itu, tidak ada disebutkan. Tapi secara akal, pakai akal, yang itu saja dilarang, apalagi yang ini gitu loh. Tambahnya dilarang gitu, karena ada membuang kotoran di situ. Nah, maka dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah ila sihhati shalah fihi ma'al karahah. Berpendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tentang sahnya salat di hammam, tapi hammam yang zaman dulu ini,
bukan hammam yang kita ada WC-nya itu, bukan. Hammam yang hanya untuk mandi. Ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Sahnya sholat di dalam itu, di tempat itu, tapi tetap makruh. In amina minan najasah, itu pun kalau aman dapat terhindar dari najis di tempat itu. Wa illa fala tasih, kalau tidak aman dari najis di tempat itu, di hammam seperti itu, maka tidak sah salatnya. Jadi bersyarat. Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan sah salatnya walaupun ada makruhnya, itu bersyarat harus aman dari najis. Karena orang mandi itu bisa saja mengeluarkan najis. Begitu. Wa qala Malik, dan Imam Malik berkata, bi jawazis shalah fihi min ghairi karahah. Nah, Imam Malik beda lagi. Nah, kenapa sih harus menyebutkan Imam Malik, Imam Syafi'i? Pak, yang paling kenal dengan agama nih mereka-mereka gitu loh, Pak. Kalau ulun kan hanya sekedar membacakan kayak itu, nah. Pendapat beliau lah yang paling dekat dengan Rasulullah gitu. Nah, kemudian yang paling memahami ini agama, juga yang paling takut kepada Allah daripada kita-kita. Nah, maka ulun bacakan pendapat-pendapat mereka. Nah, tinggal pian yang memfilter atau menyaringnya gitu loh. Mana yang menurut pian kira-kira paling kuat, paling dekat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad berpendapat bi adami sihhatis shalah fihi. Enggak sah kalau pendapat Imam Ahmad. Enggak sah. Salat di hammam itu tidak sah. Lagian kayak kada ada tempat lagi ya. Kenapa salat di hammam? Itu yang nomor 2. Nomor 3, larangan salat di majzarah, tempat penyembelihan itu. Karena tempat itu kotor, penyembelihan banyak darah ya, banyak. Kalau disembelih biasanya ada juga keluar kotoran. Nah, maka itu yang jadi dilarang. Yang keempat, tempat yang dilarang salat adalah tengah jalan. Di jalan itu, jalan raya. Tempat orang lalu, mobil lalu, manusia lalu di situ. Ya. Bukan tempat salat. Ya, tapi nanti ada di keterangan yang lain, dikecualikan kalau contohnya salat hari raya, orang membludak sampai pokoknya dari DPR itu sampai ke jalan raya. Apalagi ulun dapati di Sabilal Muhtadin itu waktu hari raya, Pak. Sabilal Muhtadin itu sampai ke jembatan itu loh, dari Masjid Raya itu ke halamannya full sampai naik ke jembatan. Itu dari jembatan itu koran tuh penuh orang naruh buat salat itu, koran-koran itu. Ketika bubar korannya masih ada, nggak dibuang. Nah, itu kan jalan itu. Nah, dikecualikan kalau keadaannya seperti itu, dan juga manusia waktu itu kada lalu lalang, ya kan, semua turun gitu lah. Kecuali mungkin yang non gitu, orang yang nggak sholat 5 waktu aja turun untuk sholat hari raya. Nah, begitu kan. Jadi dikecualikan hal-hal seperti itu. Kemudian yang keempat, tempat yang dilarang adalah ma'atinil ibil, tempat peristirahatan onta atau kandang onta. Kenapa? Sebabnya tempat itu dilarang salat kita di situ. Ma'walis syayatin katanya, Pak. Tempat onta itu sarangnya setan. Jadi istirahat di situ juga setan. Di tempat itu, di tempat kandang onta itu atau tempat istirahat onta itu. Dan dikhawatirkan juga onta ini bisa mengganggu kita sholat. Dan onta ini kalau sudah gigit luar biasa.
Ya, kadang mau dilepas, kalau sudah gigit itu orang itu harus dibanting dulu baru dilepas. Bisa mati kalau sampai digigit onta. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi menghindari tempat itu adalah tempat setan. Yang kedua juga khawatir onta ini kalau dia sarik bisa diigutnya nanti atau ditendangnya. Tendangan onta ini lain tendangan manusia. Ada orang ditendang onta langsung mati, Pak. Kencang tendangannya onta ini. Jadi hati-hati gitu loh. Harus ada pawangnya. Harus ada pawangnya. Kalau mau foto kayak orang umrah kan, hendak berfoto lawan onta aja. Jangan langsung hendak berfoto berparak, minta dulu lawan orangnya itu hendak berfoto tuh. Jadi diparakakan oleh ampunnya gitu. Jangan kita langsung berparak ke situ. Ini orang asing ini pinanya nih, pas ditendangnya. Ada jadi berfoto. Itu yang kelima. Yang keenam, tempat yang dilarang dhahru baitillah. Di atas rumah Allah, maksudnya di atas Ka'bah. Kenapa? Wa illatun nahyi fi dzalika adamu wujudi ma yastaqbiluhu. Kenapa dilarang di atas? Kan besar itu Ka'bah itu, Pak. Di atas salat. Kemana kiblatnya? Nah, itu jadi pelarangan. Yang ketujuh, an-nahyu anil julus alal maqabir wa dzalika an-nahyu litanzi. Larangan untuk duduk di kuburan itu, jangan sampai duduk di atas kubur. Wa ammal julus lil baul, adapun duduk untuk buang air, ini tambahnya haram. Bukan larangan tanzih lagi, bukan larangan karena makruh, tapi larangan keharaman kalau sampai buang air di pekuburan. Ini di Ibanatul Ahkam keterangannya seperti ini, Pak. Kita baca di keterangan yang lain tentang sholat langsung menghadap kubur. Jadi ini masjid atau di luar kita yang di hadapan kita itu ada kubur. Nah, gimana pembahasannya? Fi madhahabil ulama fi sholati fil maqbarah. Penjelasan tentang beragam pendapat ulama terkait sholat di kubur. Dzakarna madhhabana fiha wa annaha thalathatu aqsam. Kami, kata Imam Nawawi yang pengarang Riyadhus Shalihin itu, Pak. Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Majmu', kitab Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, dzakarna, kami menyebutkan madhab kami ada 3 pendapat, 3 aksam, ya, 3 macam pendapat. Qala Ibnul Mundhir berkata, rawaina an Ali, kami meriwayatkan dari Ali wa Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha wan Nakhai, annahum karihu as-salata fil maqbarah. Mereka ini Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha, An-Nakhai, Masya Allah, orang-orang besar ini, Pak. Para sahabat, para tabi'in. Mereka mengatakan karihu as-salata fil maqbarah. Pendapat mereka ini memakruhkan, membenci salat di atas kuburan atau di pekuburan atau menghadap kuburan. Walam yakraha Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah tidak memakruhkan. Wa Wathilah bin Asqa wal Hasan al-Basri dan Malik, ada 2 riwayat. Imam Malik 2 riwayat, asyharuhuma la yukrah. Yang paling masyhur di antara 2 riwayat itu adalah Imam Malik tidak memakruhkan salat di pekuburan. Malam ya'lam najasataha, selagi tidak diketahui najisnya di tempat pekuburan itu. Wa qala Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, as-salata fiha haram. Salat di pekuburan itu haram. Imam Ahmad ini. Wa fi sihhatiha riwayatan. Kalau tadi di kitab Ibanatul Ahkam itu haram dan tidak sah salatnya, kan begitu. Nah, di keterangan yang lain, haram salat di pekuburan ini atau menghadap kuburan itu
tapi tentang kesahannya sholat ada 2 riwayat dari Imam Ahmad. Wa in tahaqqaqa taharatuha, kalau yakin tempatnya itu adalah tahir, suci, maka sah sholatnya. Begitu. Nah, riwayat yang lain tidak sah sholatnya. Namun ulun sampaikan wah ini aja, nanti ada di keterangan yang lain. Hanabilah. Kali ini kan pendapat Imam Ahmad, Pak. Berbeda lagi dengan Hanabilah, orang-orang yang bermadhab Hambali. Kan sudah diceritakan oleh Ustaz Khairuddin, pernah disebutkan juga. Syafi'i dengan Syafi'iyah itu berbeda. Syafi'i pendapatnya Imam Syafi'i sendiri. Syafi'iyah orang-orang atau ulama-ulama yang bermadhab berpegang dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i atau bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga Imam Ahmad. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Tapi nanti ada lagi Hanabilah namanya, orang-orang yang mengikuti madhabnya Hambali. Nah, kalau Imam Ahmad tadi mengatakan haram sholat di pekuburan, dan tentang kesahannya sholat di pekuburan itu 2 riwayat. Ada yang mengatakan sah kalau yakin tempat itu suci, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau Hanabilahnya, Pak, orang-orang yang bermadhab Hambali, itu haram dan tidak sah. Nggak sah sholat di pekuburan itu, atau menghadap kubur itu nggak sah. Ya, kalau langsung nanti ada lagi rinciannya, makanya jerulun agak panjang ini, bersabar. Imam An-Nawawi berkata, ittafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'il masjid alal qabr. Telah terjadi kesamaan pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya tentang makruhnya membangun masjid di atas kubur atau di pekuburan. Tentang makruhnya, ya, tentang makruhnya membangun masjid di atas kubur atau makam. Disebutkan di sini, sawaun kanat mayyitu masyhuran bisalah, sama ada mayitnya itu yang dikubur itu terkenal dengan kesolehannya, bahasa kita sekarang kewaliannya, ya, au ghairuhu, atau orang itu enggak disebut wali atau bukan wali, tetap hukumnya membangun masjid di pekuburan itu adalah makruh li umumil hadis, karena keumuman hadis tentang larangan membangun masjid di pekuburan. Begitu. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, wal ashab, dan sahabat-sahabatnya Imam Asy-Syafi'i, wa tukrahu sholatu ilal kubur, makruh salat menghadap kuburan. Sawaun kanat al mayyitu salihan, sama ada mayitnya yang dikubur itu orang soleh, kita menyebutnya wali, au ghairuhu, atau kita tidak menyebut orang itu wali, tetap makruh membangun masjid di pekuburan itu, dan kita menghadap kuburan salatnya itu makruh. Qala al-Hafidh Abu Musa, kalau sudah disebut al-Hafidh ini, Pak, minimal hafal 100.000 hadis. Lain hadisnya aja, kayak umpamanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma lam ya'ni. Baiknya Islamnya seseorang itu adalah apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu kan matan hadisnya. Kalau Al-Hafidh ini bukan teks hadisnya itu aja, tapi sanadnya mendengar dari si fulan sampai ke Rasulullah. Minimal 100.000 hadis itu digelari Al-Hafidh. Kalau kita sekarang kan, kalau orang itu hafal Quran, hafiz jarnya. Kalau orang dulu Al-Hafiz itu bukan hafal Quran, tapi hafal hadis. Hafal Quran itu sejak umur 7 tahun, 10 tahun sudah. Begitu. Nah, qala Al-Hafidh Abu Musa ini berkata, qala al-Imam Abul Hasan Az-Za'farani, Imam Abul Hasan Az-Za'farani rahimahullah berkata, wala yusalli ila qabrihi, jangan salat menghadap kuburnya.
Wala indahu, jangan juga di sisi kuburnya. Kuburnya orang saleh kah, bukan saleh kah? Tabarrukan bihi, untuk tabarruk. Bahasa kita sekarang ambil berkah. Kata Abul Hasan Az-Za'farani, jangan salat di kuburnya, menghadap kuburnya itu jangan dengan niatan ambil berkah dengan orang di kubur itu, atau i'dhaman lahu, atau karena memuliakan. Oh, karena beliau ini masya Allah wali Allah, lalu salat di sisi kuburnya atau menghadap kuburnya dengan niatan untuk tabarruk dan mengagungkan itu tadi, jangan. Kata Imam Az-Za'farani rahimahullahu ta'ala. Nah begitu Pak. Nah ini. Kemudian lagi, itu salat menghadap kubur ya. Sekarang kalau salatnya itu di masjid yang ada kuburnya, atau masjid menghadap kubur, atau samping kanan samping kiri kuburan. Nah gimana? Wa dzakaral Amidiyu, ini Syekh Islam Ibnu Taimiyah nih Pak ya, berkata wa dzakaral Amidi, Imam Al-Amidi menyebutkan, wa ghairuhu, dan yang lainnya juga selain Imam Al-Amidi, annahu la tajuzu shalah fihi, tidak boleh salat di kuburan, di masjid yang menghadap kubur atau ada kuburnya di masjid ya, atau alladzi qiblatuhu ilal qabr, atau masjid yang kiblatnya itu mengarah ke kuburan ya, banyak masjid musalla banyak ya. Hatta yakuna bainal haid wa bainal maqbarah hail, sampai atau sehingga ada tembok atau dinding di antara kubur itu dan tembok masjid. Nih, ulun ulangi, sampai ada di antara kubur itu tembok dan tembok masjid. Jadi setelah kuburan ada tembok, baru tembok masjid. Bukan langsung kubur lalu tembok masjid. Bukan, kuburnya harus ada temboknya. Begitu kalau keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ulun ulang ini supaya lengket. Al-Amidi menyebutkan tidak boleh salat di dalamnya, yakni di masjid yang kiblatnya menghadap kubur, sampai ada tembok atau dinding di antara kubur itu dan tembok masjid. Mereka menyebutkan bahwa ini merupakan perkataan Imam Ahmad. Nah, ini keterangannya di kitab Al-Mustadrak alal Majmu' al-Fatawa, punyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oke, sekarang keterangan yang lain. Syekh Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Rahman dan Syekh Sulaiman bin Sahman berkata, idza ju'ila bainal qabri wa bainal masjid jidar, apabila diadakan antara kubur dan masjid itu dinding, yarfa'u, yang tinggi, yukhrijul qabra, yang mengeluarkan kuburan itu dari masjid, atau tidak lagi dinamakan kubur itu di dalam masjid, fala tukrah as-salatu fihi, maka tidak makruh salat di masjid yang seperti itu. Kalau kuburan itu tadi sudah tidak masuk ke area masjid, bukan lagi dalam lingkungan masjid. Begitu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, ini Syekh Utsaimin ya, terkenalnya. Nama beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Idza shallal insanu fi masjidin amamahu maqbarah, apabila seseorang salat di masjid yang di depan masjid itu ada kuburan, fa in kana hunaka fasilun, apabila di antara kubur dan masjid itu ada pemisah, syari'un mathalan, kata beliau, seperti jalan umpamanya.
Kayak kita nih, pas kayak kita nih. Ini masjid, jalan, kuburan setelahnya itu. Tapi kan nggak ada kubur di situ. Umpamanya lah. Nah, au jidar atau dinding. Tamun dindingnya itu dinding sempurna. Bukan dinding tapi dinding bukan dinding beton kayak begini, tapi dinding yang kelihatan kuburnya. Apa tuh? Dinding teralis kangaranya. Bihaitsu yakunul musallun la yusyahidun. Kalau dindingnya itu menyebabkan orang-orang yang salat itu tidak melihat ke kuburan karena terbuat dari tembok itu, fala ba'sa bidzalik. Maka kata beliau tidak mengapa salat di masjid yang seperti itu. Ya. Amma idza kana qariban yaril masjid, adapun apabila kuburnya itu behigaan atau berhadapan benar lawan masjid, mubasyaratan langsung berhadapan dengan masjid kuburnya itu, walaisa fihi jidar, enggak ada dindingnya, au fihi jidar kasir, ada dindingnya tapi pendek, tinggi juga bisa, tapi kayak itu kelihatan, itu kan dinding juga, lain tembok. Bihaitsu yusyahidunal musallun, yang mana katanya orang-orang yang sholat itu melihat ke kubur. Apabila sholat itu kelihatan kuburnya, kayak dinding kaca itu kan kelihatan di luar. Yusyahidunal musallun hadhil kubur, orang-orang yang sholat itu melihat ke kuburan itu, fa innahu la yajuz, maka sholat di masjid yang seperti itu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, la yajuz, tidak boleh. Salat di masjid atau musalla yang seperti itu tidak boleh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan salat menghadap kuburan, wala tajlisu alaiha, dan jangan duduk di atasnya. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan hadisnya cukup kuat. Ya, hadisnya cukup kuat. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, para ulama berbeda pendapat terkait salat di kubur, ya, atau makam. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sudah kita dengar tadi siapa-siapa yang berpendapat seperti itu. Di keterangan yang lain kita baca. Salat di kubur tetap sah selama tidak ada najisnya. Ada yang berpendapat seperti itu, ya. Salat di kuburan sah selama tidak ada najisnya. Tapi Imam Ahmad tadi sudah bacakan